Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Kalian. Nah sahabat semua, semoga dimanapun kita berada sehat selalu, murah rezeki, amin. Dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini sahabat. Jadi maaf ya agak ribut karena toa atau mic di sekolahnya lagi bunyi, mungkin kedengaran di video saya ini sahabat semua. Nah, jadi sahabat semua, saya mau cerita sedikit dengan sahabat semua. Karena saya di sini tuh tinggal sendiri, jadi berikan saya itu ceritanya dengan siapa. Apalah sedikit saya ceritakan buat sahabat semua, sekalian bisa saya jadikan konten. Tapi di sini saya tidak menggibah ya sahabat. Saya hanya menceritakan sedikit tentang kisah kehidupan saya. Jadi sahabat semua, pas malam minggu kemarin itu ada kejadian yang tidak mengenakan di kedai saya. Kan sih nggak pernah ada kejadian kayak gitu ya, mulai saya buka nggak pernah ada kan kayak orang yang mengganggu atau apa kayak gitu, nggak ada sahabat. Itu sudah kedua kalinya terjadi, orangnya sama juga sahabat. Nah kemarin itu pernah sekali kejadian, saya buka malam, kira-kira itu jam 12 malam, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Dia itu tinggal di kompleks saya ini juga, tapi dia itu kayak sekitaran beda 4 rumah atau 5 rumah dari tempat saya ini ya sahabat. Nah jadi sahabat semua, dia itu suka mabuk ya kan. Nah jadi kan bapak-bapak itu suka mabuk. Dia kalau mabuk, biasalah kan orang mabuk itu pasti kehilangan kesadaran sahabat semua. Jadi kemarin itu keras sekali dia datang kemari, dia itu kayak mabuk-mabuk sahabat semua. Terus kalau orang mabuk itu pasti kan ditanyai juga ya kan, kenapa kayak gitu sahabat. Sama yang ada di kedai saya. Kebetulan di kedai saya juga ramai, jadi tidak mungkin saya tutup kan kayak gitu sahabat. Kalau tidak ada orang itu jam 10 malam, jam 9 malam pun sudah saya tutup sahabat. Nah jadi datanglah bapak-bapak itu marah-marah ya kan. Terus dia bilang kayak dia kayak punya gimana masalah pribadi dengan yang punya meja di kedai saya ini ya sahabat. Jadi saya kayak bingung, yang punya masalah kan dia, kenapa saya yang dimarah-marahi kayak gitu sahabat. Jadi saya diamkan aja, saya nggak ngomong sama saudara saya ya kan, kayak sama bapak saya, sama abang saya nggak ada ngomong. Saya maklumi aja, mungkin karena dia mabuk kayak gitu kan sahabat. Saya takut nanti kalau saya bilang sama abang saya, ujung-ujungnya ribut sahabat. Saya nggak suka keributan kayak gitu ya sahabat. Nah jadi selagi saya bisa, saya diamkan saja kan kayak gitu sahabat semua. Setelah itu sudah beberapa bulan ya kan, nah jadi terjadi lagi malam minggu malam lah ya kan sahabat semua. Nah jadi ini saya buat videonya itu di hari Selasa, karena kenapa saya buat kayak akhir-akhir ini saya juga nggak ada ngupload video, sama sih kayak gimana ya, kayak ada sedikit rasa takut kayak gitu sahabat semua. Dia datang kemari itu sekitaran jam 12 malam lewat ya kan. Pas itu tadi pun saya mau cepet tutup, cuman karena kadang orang di kedai itu saya mau tutup ya itu, tunggu sebentar kak katanya kayak gitu sahabat semua. Jadi sebagai kita yang punya kedai ya kita tunggulah ya kan sahabat. Tiba-tiba bapak itu datang lagi, terus dia marah-marah lagi, dia bentak-bentak saya ya kan. Saya diem nih, saya nggak mau jawab sahabat, saya diem saja ya kan. Karena kata orang ini dia juga mabuk, pas itu dia mabuk juga. Orang mabuk kayak apapun kita bilang dia itu nggak sadar kan kayak gitu sahabat semua. Jadi saya diem saja. Dia bentak-bentak saya pun saya diem saja ya kan, saya nggak ada menjawab. Dia ngomong saya iyakan saja, hanya seperti itu sahabat semua. Terus dia pulang sekitaran jarak 3 meter, dia balik lagi sahabat. Dia tunjuk-tunjuk benda tajam ke saya, macam pisau macam itu segini. Jadi ditunjuk-tunjuknya sama saya sahabat. Saya kayak udah gemeteran sahabat semua, tapi di situ saya tahan ya kan, sama sih kayak biasa aja.
sampai dia itu sampai ada 4 kali bola balik kan, sambil tunjuk-tunjuk ke saya, sambil marah-marah, sambil maki-maki saya, sahabat semua. Terus saya bilanglah ke orang-orang yang di kedai saya tadi, udahlah tutup aja, nanti bapak itu datang lagi. Dia lagi mabuk itu, kemarin aja udah pernah kayak gitu, saya bilang. Dan kata orang-orang di kedai pun, ya udahlah kak, tutup aja, nanti kasihan juga kakak dimarah-marahi kan, kayak gitu sahabat. Di situ saya sudah mau nangis karena saya sangat takut. Sampai saya ditunjuk-tunjuk pisau kayak gini sahabat. Siapa nggak takut ya sahabat? Sedangkan saya itu nggak punya salah apa-apa ya kan. Nah jadi saya coba tahan air mata saya ya kan. Pas saya tutuplah pintu saya, sudah sendiri saya di rumah, di situ saya baru nangis ya kan. Saya nangis kayak apa salah saya kan, kayak gitu ya. Terus tiba-tiba lemparnya pintu saya, sampai lemparnya. Jadi pintu saya itu kan kayak gimana, kayak besi. Jadi kalau bunyi kena batu atau kena apa, kuat sekali suaranya sahabat. Saya sampai terkejut di dalam rumah ya. Baru datanglah saudara dari bapak itu tadi ya kan, anak lajang, bilangnya sama saya, kakak udah pulang aja dulu, nanti kakak didatangi aja itu, tengok Min masih kemari aja bapak itu, katanya. Saya kayak bilang kayak gini, saya pulang kemana, rumah saya jauh di Tanjung Rawa kan, kayak gitu sahabat semua. Saya bilang ya udahlah, saya bilang kayak gitu kan, saya telponilah abang saya, kayak gini kayak gini kayak gini, saya bilang ngamulah abang saya ya kan, dibawanya lah, saya nggak tahu itu entah parang entah apa, entah samurai, saya nggak tahu ya sahabat. Dibawa abang saya lah ya kan, ngamuk abang saya, didatangi abang saya lah rumah bapak-bapak itu tadi. Baru mereka bilang kayak tetangga-tetangganya itu, oh, dia lagi mabuk kan, kayak gitu sahabat. Abang saya ngamuk, oh mabuk nggak masalah, mabuk cuman tengok situasinya, adik saya itu perempuan, kalau adik kalian perempuan gitu nggak marah, kata abang saya. Sampai abang saya ngamuk dan suasana pun sudah kacau ya kan, ramai orang di situ yang berusaha tenangin abang saya sama bapak itu tadi ya kan. Baru udah tenang, dibawa abang saya lah, saya pulang ke kampung istrinya, karena abang saya kan tinggal di kampung istrinya. Kampung istrinya itu dari sini sekitaran setengah jam ya sahabat semua ya, setengah jam. Jadi pas malam itu saya itu nginap di rumah abang saya sahabat semua, karena di sini saya sudah nggak berani lagi karena kejadian kayak gitu ya kan. Jadi setelah itu saya nginap di rumah abang saya 1 malam. Besok pagi kami datang kemari, baru kami ngomongin ini kayak mana kayak gitu. Baru datanglah yang punya meja di kedai saya ini, dia datang ke sana, dia ngomong kayak gini rupanya, katanya masih saudaraan sahabat. Jadi abang saya kayak nggak suka kayak gitu ya kan. Jadi kayak kok ini orang sok jago kayak gitu sahabat semua. Walaupun ibaratkan dia punya musuh ya boleh dia marah-marah, tapi jangan sama saya kan, kayak gitu sahabat semua. Lalu abang saya bilang, saya nggak senang kayak gitu, bapak buat adik saya. Baru sudah minta maaf lah bapak itu ya kan. Nah, baru bapak itu bilang, minta maaf lah saya ya, sudah saya buat kamu takut, katanya kayak gitu. Saya nggak tahu kalau masih ada ikatan saudara, katanya. Berat kan, walaupun nggak ada ikatan saudara, nggak sewajibnya dia buat kayak gitu sahabat. Baru dibilangnya lah ya kan, nanti kalau ada kejadian atau yang mengganggu atau apa, datangi aja kemarin, nggak usah sungkan-sungkan, kata bapak yang marah-marah tadi sahabat semua. Dalam hati saya kayak gini sahabat, nggak pernah ada kejadian aneh-aneh, nggak pernah ada kejadian orang mengganggu atau apa gitu. Hanya dia yang mengganggu, lalu dia bilang kayak gini, kalau ada apa-apa datang kemari, padahal dia yang mengganggu sahabat semua. Apa saya nggak emosi? Jadi saya bilang, ya udahlah bang, aku pulang aja kayak gitu. Berarti kan saya takut juga nanti saya emosi di situ kan. Jadi abang saya sama yang punya meja inilah yang menyelesaikan masalah itu tadi sahabat semua. Jadi dia minta maaf, kata dia nggak sadar kayak gitu sahabat. Jadi malam itu benar-benar menguji mental saya ya. Nah, itu tadilah kejadian di malam minggu kemarin terjadi di kedai saya ya. Kalau kita nggak salah itu kita nggak takut. Padahal saya juga takut sahabat semua.
Jadi oke sahabat semua, itu adalah cerita sedikit dari saya. Semoga sahabat semua tidak bosan mendengarkan cerita saya. Walaupun mungkin sahabat semua kurang paham, saya minta maaf sahabat semua. Karena saya juga kurang paham menjelaskannya ya. Jadi terima kasih banyak buat sahabat semua. Bye bye.